Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elizabeth Sriona Brutarigan dari kelas 3B Teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan praktek khotbah untuk memenuhi tugas homiletika 2 saya. Sebelum kita mendengarkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, karena sampai saat ini Tuhan memberkati kami dan memberikan kami napas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati hati dan pikiran kami, Tuhan yang memberikan kami pengertian, agar kami semakin dapat memahami maksud dari firman-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats khotbah kita hari ini diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan yang memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi, jika engkau
jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini membahas tentang satu tokoh, yaitu Rasul Paulus, yang dimana sebelum ia mengenal Yesus Kristus, ia dipanggil dengan nama Saulus. Surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ditujukan kepada orang-orang di Korinti, karena Paulus melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja yang dahulu ia bangun. Kota Korinti merupakan kota yang sangat strategis dengan memiliki keberagaman kebudayaan dan perdagangan. Tak lupa juga bahwa kebudayaan mereka juga dikenal dengan kebudayaan yang megah dan adanya berbagai agama di dalam kota ini. Untuk itulah Rasul Paulus ingin meluruskan apa yang telah ia bangun kepada jemaatnya seperti sebelumnya, untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebelum berjumpa dengan Yesus Kristus di jalan menuju kota Damaskus, Paulus merupakan seorang penganiaya, khususnya orang-orang pengikut Kristus. Tetapi setelah perjumpaannya dengan Yesus, dia menjadi salah satu pengikut Yesus yang sangat setia. Dan dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 1-13 ini, Paulus membahas tentang persembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di Korinti ini. Karena adanya beberapa kebudayaan yang terdapat di dalam kota ini bahwa persembahan berhala itu mendatangkan berkat. Seperti yang kita tahu bahwa hal ini sangat melenceng bagi kita sebagai pengikut Kristus. Dan inilah yang menjadi salah satu kegelisahan yang dirasakan oleh jemaat di Korintus yang berada di tengah-tengah lingkungan yang sedang melakukan penyembahan berhala. Pada saat itu orang Kristen dalam keadaan dilema, apakah mereka harus menerima makanan ataupun membeli daging hasil dari persembahan mereka. Kita percaya bahwa kita hanya mempercayai satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan yang mampu memberikan berkat yang melimpah, dan Tuhan itu memang hanya ada satu, dan Tuhan itu Esa. Paulus mengingatkan kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Mengapa kita harus memiliki pengetahuan yang benar? Karena seperti yang kita tahu bahwa jika kita memiliki pengetahuan yang benar, itu akan semakin membuat kita dapat menyikapi dengan baik dengan berbagai adanya perbedaan yang ada di sekeliling kita. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita boleh memakan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Dan seperti yang kita tahu, pada ayat 7, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa yang tidak boleh itu ialah ketika kita memakan makanan dari persembahan tersebut, kita mengharapkan persembahan itu sebagai sesajen yang dapat memberikan kita khasiat ataupun dapat memberikan kita berkat yang melimpah. Dan sudah dijelaskan juga di dalam ayat 9 oleh Paulus yang memberikan peringatan kepada kita bahwa harus lebih berhati-hati dan jangan menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan dengan kata lain, kita harus menjadi lebih bijaksana terhadap satu akan yang lain, terhadap perbedaan yang ada di sekeliling kita. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, tetapi dengan kita memiliki pengetahuan yang bijaksana, kita dapat menyikapi dengan baik perbedaan-perbedaan yang ada. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah
hikmat dalam kasih. Dalam nats 1 Korintus 8 ayat 1-13 ini, Paulus menyandingkan pengetahuan dengan kasih. Karena dalam pandangan Paulus, orang yang mengasihi Allah tidak akan menjatuhkan ataupun membinasakan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Paulus dengan jelas mengatakan, janganlah kebebasan yang kita miliki menjadi batu sandungan bagi orang lain dan bahkan kepada saudara-saudari kita yang lemah. Seperti yang kita tahu bahwa hikmat yang berasal dari Allah tidak akan pernah lepas dari kasih dan tidak akan pernah menyombongkan diri. Pengetahuan yang kita miliki sekarang ini, seperti yang kita tahu, adalah berasal dari Allah. Dan seperti yang kita tahu juga, apapun yang berasal dari Allah itu selalu mendatangkan kebaikan. Untuk itu, yang menjadi persoalannya adalah, apakah ketika kita memiliki pengetahuan, kita sudah menerapkan kasih di dalamnya? Untuk itu, pada nats hari ini, dalam 1 Korintus 8 ayat 1-13 ini, kita diajarkan untuk tidak menyombongkan diri, dan orang Kristen harus selalu hidup di dalam kasih. Seperti yang telah kita dengarkan tadi, yaitu temanya hikmat dalam kasih, bahwa hikmat itu juga berasal dari Tuhan, dan hikmat yang kita terapkan kepada orang-orang di sekeliling kita itu harus juga dibarengi dengan kasih. Jadi, nats hari ini benar-benar mengajarkan kita agar selalu berhikmat dalam kasih. Sekian dari nats kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih juga Bapa karena khotbah ini berjalan dengan sangat baik. Tuhanlah yang tetap campur tangan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhanlah yang memberikan kami hikmat Tuhan untuk dapat menjalani hidup kami sehari-hari. Hikmat yang dibarengi dengan kasih, agar kami semakin mengerti dan semakin dapat melakukan segala sesuatu untuk membangun dan bukan untuk menyombongkan diri kepada satu sama lain. Tuhan juga yang memberikan kami kepintaran, yaitu pengetahuan yang baik Bapa, agar apapun yang kami lakukan tetap seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga Tuhan untuk apapun yang akan kami lakukan selanjutnya, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami, agar kami semakin dapat hidup dan menjalankan aktivitas kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Untuk itu Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertai dan memberikan yang terbaik atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, pemberi segala yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.